Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Mulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Lindbergh yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916. Adapun 3 program politik etis. Yang pertama, irigasi. Irigasi ialah program yang bertujuan untuk mengairi sawah penduduk pribumi, yang mana sejak dulu Nusantara terkenal sebagai negara yang agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Yang kedua ialah edukasi. Edukasi atau pendidikan ialah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Nusantara. Yang ketiga ialah transmigrasi. Transmigrasi atau perpindahan penduduk ialah program yang bertujuan untuk memeratakan penduduk di Nusantara, yang mana yang dipindahkan ialah penduduk Jawa ke luar Jawa. Politik etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik. Muncul simbol baru yaitu kemajuan. Berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan. Ada satu hal yang mendukung simbol kemajuan pada politik etis ini, maka dikembangkanlah program pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Suasana dan simbol kemajuan melalui program pendidikan ini didukung oleh surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Abendano di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Perluasan pendidikan gaya barat telah resmi, meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900, tercatat ada sebanyak 169 Europees Lagere School atau ELS di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah ini, murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke Stovia atau School Thought Opleiding van Indisch Artsen ke Batavia atau HBS Hoger Bergelijk School, yang dikenal juga Sekolah Osvia atau Sekolah Calon Pegawai. Khusus kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang muridnya berasal dari anak golongan atas, yang nanti akan menjadi pegawai dan kemudian rakyat pada umumnya. Disediakan sekolah kelas 2 yang dikenal dengan sekolah Ongkoloro. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi pencerahan bagi kaum pribumi. Tetapi harapan tersebut berbeda-beda dengan kenyataan. Para penduduk pribumi yang bersekolah tetap saja mendapatkan banyak rintangan yang menyulitkan mereka. Tahu dampak-dampak dari kolonialisme dan imperialisme Belanda terhadap pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa ciri umum pendidikan masa kolonialisme, sulitnya akses pendidikan pada masa itu. Yang pertama, kesenjangan melakukan perbedaan-perbedaan untuk mempertahankan perbedaan sosial. Yang kedua, pendidikan dibuat serendah mungkin untuk kaum pribumi. Dan yang ketiga, sulitnya melakukan perubahan pendidikan akibat rumitnya birokrasi. Yang keempat, semua sekolah harus berorientasi gaya barat. Yang kelima, tidak adanya rancangan pendidikan yang sistematis. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan pada masa kolonialisme adalah ketidaksediaan pegawai. Meskipun akses pendidikan di masa kolonial sangatlah sulit, tetapi pendidikan tersebut tetap memberikan banyak keuntungan dan dampak yang positif bagi rakyat Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar dan terdidik di Indonesia yang nantinya membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, rakyat Indonesia bisa membaca, menulis, dan berhitung.
Yang ketiga, rakyat Indonesia menjadi tahu sistem dan kurikulum pendidikan Indonesia. Dan yang keempat adalah rakyat Indonesia diperkenalkan ke ilmu dan metode pengobatan modern sehingga meningkatkan pemahaman umum terhadap ilmu kesehatan. Meskipun penduduk pribumi dapat bersekolah sangat sedikit, namun keberadaan sekolah itu menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme pentingnya persamaan. Kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu, yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober 1928.